1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini dalam diskusi kita video yang ketiga ini. Kemarin kita sudah membahas tentang optimasi. Untuk video 3 ini kita akan membahas tentang transaksi. Dalam transaksi ini pertama-tama mari kita bahas tentang arti transaksi itu. Pertama, transaksi itu adalah sebuah aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user atau aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari sebuah database. Transaksi itu bisa sebuah aksi atau serangkaian aksi yang pelakunya bisa user ataupun aplikasi. Transaksi dapat juga dikatakan sebagai unit kerja logikal atau dalam bahasa Inggris logical unit of work dari suatu database. Program aplikasi merupakan serangkaian aplikasi tanpa pengolahan database di dalamnya. Transaksi selalu berubah. Transaksi itu selalu merubah database dari satu data konsisten ke data yang lainnya. Jadi setiap transaksi itu mengubah terus isi dari database itu. Walaupun konsistensi data dapat terganggu selama transaksi berjalan. Dalam transaksi itu ada outputnya. Outputnya itu yang pertama ada yang namanya sukses. Transaksi yang dikatakan sukses yaitu transaksi yang committed dan database mencapai stata baru atau stata berikutnya. Jadi bila database itu telah mencapai stata berikutnya, bisa dikatakan transaksi itu sukses. Yang kedua yaitu gagal. Gagal bisa dikatakan juga dengan aborted. Dan database harus dikembalikan ke stata tetap yang sebelumnya dilakukan transaksi. Transaksi seperti ini disebut rollback atau undo. Jadi bila transaksi itu gagal, maka database itu statanya harus tetap, tidak berganti. Terusnya yaitu transaksi yang committed itu tidak dapat digagalkan. Transaksi yang digagalkan akan dilakukan rollback yang dapat diproses ulang atau restarted di waktu mendatang. Transaksi juga mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya itu yang pertama itu atomicity atau keutuhan. Atomicity ini yaitu transaksi merupakan unit yang tidak terlihat yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Yang kedua, sifat dari transaksi yaitu konsistensi atau ketetapan. Transaksi harus, maksud ketetapan ini yaitu transaksi harus mengubah database dari satu stata ke stata yang lain atau stata yang berikutnya. Sifat transaksi yang ketiga yaitu isolation atau pemisahan. Maksud dari pemisahan ini yaitu transaksi dieksekusi secara terpisah dari yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu bersifat durability atau daya tahan. Secara permanen direkam ke dalam database dan tidak akan hilang karena kegagalan atau kegagalan berikutnya. Dalam transaksi ini, transaksi memiliki beberapa jenis. Memiliki dua jenis, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Yang dimaksud transaksi lokal adalah yaitu transaksi yang melakukan semua pekerjaan di mana ia berasal. Transaksi yang mengakses data pada suatu simpel yang sama dengan set dari mana transaksi tersebut dijalankan. Transaksi lokal tidak dapat meninggalkan situs asalnya. Yang dimaksud dengan situs asal ini yaitu situs di mana transaksi pertama kali memasuki sistem dan berperan sebagai monitor transaksi.
Jadi transaksi lokal ini yaitu transaksi itu dilakukan di mana transaksi itu berasal. Sedangkan transaksi yang terakhir yaitu transaksi global. Yang dimaksud transaksi global ini yaitu transaksi yang harus melakukan pekerjaan pada satu atau lebih situs yang berbeda dari situs asalnya. Transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpel yang berbeda dengan site di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah site yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah site lainnya. Jadi transaksi global ini dia melakukan transaksi satu atau lebih, tetapi dengan situs yang berbeda dari situs transaksi asalnya. Nah, kalau lokal tadi, dia transaksinya berjalan di lokasi di mana transaksi itu berasal. Sebuah transaksi global terdiri atas transaksi lokal. Nah, jadi global itu merupakan kesatuan dari transaksi lokal yang masing-masing berjalan sebagai agen dari transaksi global situs tertentu. Setiap transaksi lokal adalah subtransaksi dari transaksi global. Jadi transaksi lokal itu merupakan subtransaksi dari transaksi global. Transaksi global juga disebut transaksi induk. Dan setiap subtransaksi disebut transaksi anak. Jadi nama lain dari transaksi global yaitu transaksi induk. Sedangkan subtransaksinya disebut transaksi anak. Setiap transaksi anak dapat memiliki transaksi anak tersendiri. Untuk setiap transaksi bersarang urutan komit terpenting. Transaksi induk komit hanya setelah semua transaksi anaknya komit. Jadi kalau transaksi anaknya belum komit, maka transaksi induk belum komit. Nah, jadi kalau mau komit transaksi induknya, transaksi anaknya terlebih dahulu harus komit. Selanjutnya kita akan membahas tentang penguncian protokol atau locking protokol. Pada bagian ini akan membahas mengenai beberapa penguncian protokol 2 tahap atau disebut 2PL yang dapat digunakan untuk memastikan serialitas pada DBMS terdistribusi. Dalam 2PL ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pemusatan 2PL atau disebut centralized 2PL. Yang kedua yaitu salinan utama 2PL atau primary copy 2PL. Dan yang terakhir yaitu pembagian 2PL atau yang disebut distributed 2PL. Yang pertama kita bahas tentang pemusatan 2PL. Sebelum kita membahas pemusatan 2PL, masalah yang telah kita bahas tadi, apakah teman-teman sudah mengerti? Oke, langsung saja kita lanjutkan tentang 2PL. Yang pertama kita membahas tentang pemusatan 2PL atau disebut centralized 2PL. Dengan protokol ini ada satu lokasi menjaga seluruh penguncian informasi. Nah, jadi dalam pemusatan 2PL ini hanya ada satu kunci informasi tersebut. Hanya ada satu penjadwal atau manajer kunci untuk semua DBMS terdistribusi yang dapat memberi dan melepaskan kunci. Protokol 2PL yang terpusat untuk transaksi global dimulai dari lokasi S1 yang berfungsi sebagai berikut. Pertama, fungsinya yaitu koordinator transaksi. Pada lokasi S1 membagi transaksi ke dalam jumlah subtransaksi menggunakan informasi yang ada dalam sistem katalog global. Koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekonsistensian terjaga. Jika sebuah transaksi melakukan perubahan data pada data yang telah direplikasi, maka koordinator harus memastikan bahwa
bahwa semua salinan item data tersebut telah berubah. Kemudian koordinator menggunakan kunci eksklusif untuk semua salinan data sebelum salinan tersebut diperbaharui dan melepas kunci tersebut. Koordinator dapat memilih untuk menggunakan salinan manapun dari item data untuk dibaca. Umumnya salinan pada lokasi data itu sendiri jika salinannya ada. Fungsi yang kedua yaitu manajer transaksi lokal dilibatkan bila ada permintaan pada transaksi global dan melepaskan kunci dari manajer kunci terpusat dengan menggunakan aturan normal pada penguncian data hub atau TPL. Yang ketiga yaitu manajer kunci terpusat memeriksa bahwa sebuah permintaan penguncian pada item data adalah sebanding dengan kunci yang ada sekarang ini. Jika benar, manajer kunci terpusat mengirimkan pesan balasan ke lokasi di mana permintaan penguncian berasal untuk memberitahukan bahwa kunci telah diberikan, atau dengan meletakkan permintaan tersebut sebagai antrian sampai kunci tersebut diberikan. Dalam ini centralized TPL ini ada keuntungannya dan ada juga kerugiannya. Keuntungan dari ini centralized TPL atau pemusatan TPL ini adalah implementasi cenderung langsung. Pendetection deadlock jadi tidak sulit lagi untuk di BMS yang terpusat sebab satu manajer kunci menjaga semua informasi kunci. Kerugiannya yaitu pada centralized TPL atau pemusatan TPL ini di dalam satu DBS yang terdistribusi adalah jalur akses yang sangat sempit dan tingkat kehandalannya yang lebih rendah. Jadi keuntungannya yaitu pendetection deadlock itu tidak sulit, dan kerugiannya yaitu jalur aksesnya yang sempit dan juga kehandalannya dalam centralized TPL ini termasuk rendah. Seiring dengan semua permintaan kunci terpusat menuju ke satu lokasi, jalur akses lokasi, sistemnya mungkin juga kurang dapat diandalkan karena kegagalan dari lokasi terpusat akan menyebabkan kegagalan sistem utama. Bagaimana juga biaya komunikasi secara relatif rendah. Sebagai contoh, suatu pembaharuan operasi global agen atau subtransaksi pada N lokasi memerlukan sedikitnya 2N-3 pesan dengan sebuah manajer kunci terpusat, yaitu satu permintaan kunci, satu pesan pemberian kunci, N pesan pembaharuan, N jawaban, dan satu permintaan pelepasan terkunci. Selanjutnya kita akan membahas primary copy TPL atau yang disebut salinan utama TPL. Protokol ini mencoba untuk memperbaiki kekurangan dari TPL terpusat tadi. Kan dari centralized TPL tadi ada banyak kekurangannya. Di sini untuk salinan utama TPL ini mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Protokol ini mencoba untuk memperbaiki kekurangan dari TPL terpusat dengan mendistribusikan manajer kunci pada sejumlah lokasi. Jadi manajer kuncinya ada pada sejumlah lokasi. Kalau di centralized tadi hanya satu manajer kuncinya. Masing-masing manajer kunci kemudian bertanggung jawab untuk mengatur kunci untuk sekumpulan item data. Untuk setiap item data yang direplikasi, satu salinan dipilih sebagai salinan utama. Jadi ada primary copy-nya. Sedangkan salinan yang lain disebut salinan cadangan atau slave copy. Pemilihan lokasi mana yang dipilih sebagai lokasi utama bersifat fleksibel, dan lokasi yang terpilih untuk mengatur kunci salinan utama tidak harus memegang salinan utama item data tersebut. Protokol ini merupakan perluasan dari penguncian dua tahap terpusat. Perbedaan yang utama bahwa ketika suatu item data akan diubah,
Koordinator transaksi harus menentukan di mana keberadaan salinan utama dalam rangka untuk mengirimkan permintaan kunci yang sesuai dengan manajer kunci. Hal ini diperlukan hanya untuk kunci eksklusif pada item data yang akan diperbarui. Ketika salinan yang utama telah diperbarui, perubahan dapat dilakukan pada salinan cadangan atau slave copies tadi. Pembaruan data harus dilaksanakan secepat mungkin untuk mencegah transaksi lain membaca nilai-nilai yang belum diperbarui. Bagaimanapun, hal ini tidaklah terlalu diperlukan untuk proses perubahan pada salinan cadangan sebagai suatu operasi. Pada protokol ini menjamin bahwa hanya salinan utama yang berlaku. Jadi yang berlaku yaitu primary copy-nya. Pendekatan ini dapat digunakan ketika data direplikasi secara terpilih atau selective replication. Perubahan data tidaklah sering dan lokasi tidak selalu memerlukan versi data yang terbaru. Kerugian dari pendekatan ini yaitu penanganan deadlock menjadi lebih kompleks. Kalau yang centralized tadi lebih mudah untuk melihat deadlocknya, sedangkan ini kompleks dalam kaitan dengan berbagai manajer kunci, dan masih ada tingkat pemusatan di dalam sistem. Permintaan kunci untuk salinan utama yang spesifik dapat ditangani oleh satu lokasi. Kerugian yang terakhir dapat ditangani dengan memilih lokasi backup untuk memegang informasi kunci. Pendekatan ini mempunyai biaya komunikasi yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik dibanding pemusatan TPL karena ada sedikit penguncian jarak. Jadi keuntungan dari pendekatan ini yaitu mempunyai biaya komunikasi yang lebih rendah dari centralized TPL. Yang terakhir yaitu distributed TPL atau disebut TPL terdistribusi. Protokol ini berusaha untuk mengurangi kekurangan dari centralized TPL. Kali ini dengan mendistribusikan kunci pada tiap lokasi. Jadi kalau di primary copy tadi dia hanya sebagian, satunya sebagai primary-nya dan lain sebagai cadangan. Kalau di sini tiap-tiap lokasi itu merupakan manajer kuncinya. Terus kemudian masing-masing manajer kunci kemudian bertanggung jawab untuk mengatur kunci untuk data pada lokasi tersebut. Jika data tidak direplikasi, protokol ini adalah setara dengan salinan utama TPL. Di samping itu, pembagian TPL menjalankan protokol pengendali yang disebut Read One Write All atau disingkat ROWA untuk replikasi. Ini berarti salinan mana saja dari item data yang terreplikasi dapat digunakan untuk operasi read atau operasi membacanya. Namun semua salinan harus terkunci secara eksklusif sebelum sebuah item data dapat diperbarui. Rancangan ini sesuai dengan aturan penguncian pada data desentralisasi yang menghindari kelemahan dari kendali terpusat. Bagaimanapun juga, kekurangan dari pendekatan ini yaitu penanganan deadlock menjadi lebih kompleks disebabkan oleh para manajer kunci dan biaya komunikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan primary copy TPL. Jadi kelemahannya yaitu deadlocknya lebih kompleks dari primary copy tadi dan biaya komunikasinya lebih tinggi dibanding primary copy TPL tadi. Ketika semua materi harus dikunci sebelum diperbarui, sebuah operasi pembaruan global yang memiliki perantara N lokasi mungkin memerlukan minimal 5N pesan sebagai protokol. Yang pertama yaitu N-nya yaitu N penguncian permintaan pesan, N penguncian jaminan pesan, N update pesan, N pengakuan, dan N permintaan tidak. Operasi ini dapat dikurangi 4N pesan jika permintaan pelepasan kunci 1 ditangani oleh operasi akhir. Distributed TPL digunakan pada sistem R bintang. Tentang TPL ini, apakah teman-teman mengerti?
selanjutnya kita membahas tentang manajer kunci. Dan di dalam UPL itu ada yang namanya manajer kunci. Dalam manajer kunci ini yaitu ada 3 alternatif. Yang pertama itu tidak ada replikasi. Jadi situs di mana satu-satunya salinan item data berada bertindak sebagai manajer kunci. Jadi tidak ada yang direplikasi. Alternatif kedua yaitu semua item data direplikasi, yaitu salah satu situs dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap item data. Jadi dipilih salah satu situs dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap item datanya. Dan alternatif yang ketiga yaitu beberapa item data dalam sistem direplikasi sementara yang lainnya tidak. Maksudnya itu item data yang tidak direplikasi, tempat di mana item data berada bertindak sebagai manajer kunci untuk item tersebut. Untuk item data yang direplikasi, satu situs dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap item data. Jadi ada item yang direplikasi, ada yang tidak. Yang tidak direplikasi itu tempat di mana item data berada bertindak sebagai manajer kunci untuk item tersebut. Nah, sedangkan yang direplikasi, satu situs dipilih sebagai manajer kunci. Jadi situsnya itu dipilih salah satu sebagai manajer kuncinya untuk setiap item data. Setelah manajer kunci untuk setiap item dipilih, pendekatan untuk kendalian konkurensi terdistribusi adalah sama untuk 3 alternatif di atas. Nah, apakah sudah mengerti tentang manajer kunci? Jadi inilah tentang pembahasan kita. Mungkin saya kasih ini, ada yang ingin bertanya tentang transaksi? Untuk PL ada pertanyaan? Manajer kunci? Oke, karena tidak ada pertanyaan, langsung saja saya ini bertanya pada teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, yaitu kan kita telah membahas tentang transaksi tadi. Dalam transaksi itu ada outputnya. Nah, output dari transaksi itu apa saja? Ada yang bersedia menjawab? Coba. Nah, silakan pada saudara Andi. Nah, output transaksi itu terdapat 3, yaitu sukses, gagal, dan committed. Sukses itu berarti kalau transaksi tersebut mencapai ke state baru atau berikutnya. Sedangkan kalau gagal itu berarti transaksi tersebut aborted dan database yang ditentukan itu state tetap sebelumnya atau dilakukan transaksi. Transaksi seperti ini disebut dengan rollback atau undone. Yang ketiga, transaksi yang committed, yaitu transaksi yang tidak dapat digunakan atau digagalkan. Transaksi yang digagalkan itu akan dilakukan rollback yang dapat diproses ulang atau di restart yang akan digunakan kembali. Ya, demikian. Ya, benar sekali jawaban Andi tadi. Jadi output dari transaksi itu ada 3, yaitu sukses, gagal, dan committed. Yang dimaksud sukses yaitu berarti transaksi itu telah mencapai stata baru atau stata selanjutnya. Sedangkan yang disebut gagal yaitu statanya tetap tidak berubah. Sedangkan yang terakhir yaitu transaksi yang committed, yang berarti transaksi yang tidak dapat digagalkan. Bila gagal maka akan dilakukan rollback atau disebut yang dapat diproses ulang atau restarted. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sifat dari transaksi? Kan dalam transaksi tadi ada sifat-sifatnya. Apa saja sifat transaksi? Apakah ada teman yang bersedia menjawab?
Saudari Putri, persilakan. Untuk sifat-sifat transaksi tadi sudah dijelaskan ada 4 sifatnya. Yang pertama yaitu atomicity atau keutuhan, yang kedua itu konsistensi atau ketetapan, yang ketiga itu isolation, pemisahan, dan yang keempat itu durability atau daya tahan. Nah, untuk atomicity ini merupakan unit yang tidak terlihat yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak dilakukan sama sekali. Untuk sifat yang kedua yaitu konsistensi atau ketetapan, yaitu merupakan transaksi yang harus merubah database dari suatu stata yang baru, dari suatu stata konsistensi menuju stata yang lain atau stata yang selanjutnya. Dan untuk sifat yang ketiga yaitu isolation atau pemisahan, merupakan transaksi yang dieksekusi secara terpisah dari satu stata ke stata yang lainnya. Dan untuk durability atau daya tahan merupakan daya tahan secara permanen yang direkam ke dalam database dan tidak dihilangkan karena kegagalan berikutnya. Tidak akan dihilangkan dikarenakan kegagalan berikutnya. Kurang lebihnya itu. Benar sekali apa yang dijawab oleh Saudari Putri. Jadi sifat transaksi itu ada 4. Yang pertama atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Jadi maksud atomicity ini yaitu keutuhan, sedangkan konsistensi ini ketetapan. Jadi stata maksudnya dari stata tadi konsisten berubah ke stata berikutnya. Ada sedangkan isolation ini pemisahan, dan durability itu daya tahan. Selanjutnya kan pertanyaan selanjutnya kan dalam transaksi ini ada dua jenis transaksi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ini dua jenis transaksi tersebut? Adakah teman-teman yang bersedia menjawab? Saudari Indah, saya persilakan. Saya akan mencoba menjawabnya. Transaksi itu ada 2 jenis. Yang pertama itu transaksi lokal. Transaksi lokal itu transaksi yang melakukan semua pekerjaan di lokasi di mana dia berasal. Atau transaksi yang mengakses data pada suatu site dari site di mana dia berasal. Transaksi lokal itu tidak dapat meninggalkan site asalnya. Situs asal itu merupakan situs di mana transaksi pertama kali memasuki sistem dan berperan sebagai monitor transaksi. Yang kedua itu transaksi global. Transaksi global itu merupakan transaksi yang melakukan pekerjaan pada situs atau pada suatu situs atau lebih yang berbeda dari situs asalnya. Transaksi global itu membutuhkan pengaksesan data dan simpul yang berbeda dengan site di mana transaksi tersebut dijalankan. Atau transaksi global itu merupakan transaksi dari sebuah site yang mengakses memerlukan pengaksesan data dari site lain selain site asalnya. Ya, benar sekali jawaban dari saudari tadi. Jadi jenis-jenis transaksi itu ada 2, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Yang dimaksud transaksi lokal ini yaitu transaksi lokal, yaitu melakukan pekerjaannya yaitu di lokasi di mana transaksi itu berasal. Sedangkan transaksi global yaitu melakukan pekerjaan pada satu atau lebih situs, tapi yang berbeda dari situs asalnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tentang centralized 2PL
primary copy 2PL dan distributed 2PL. Nah, jadi kita telah membahas tentang 2PL ini, jelaskan, dan ada 3 tadi, centralized 2PL, primary copy 2PL, dan distributed 2PL. Ada kalian dari teman-teman yang bersedia menjawab? Pada juru kamera, saudara Erto, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Untuk 3 jenis 2PL, yaitu yang pertama pemusatan 2PL atau centralized 2PL. Seperti dijelaskan oleh saudara Fikri tadi, protokol ini terdapat satu lokasi yang menjaga seluruh penguncian informasi, di mana hanya ada satu penjadwalan atau manajer kunci untuk semua DBMS. Di mana Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Di mana pemusatan 2PL ini semua DBMS terdistribusi dapat memberi dan melepaskan kunci. Jadi intinya untuk centralized ini hanya terdapat satu manajer kunci. Kemudian yang kedua, salinan utama 2PL atau primary copy. Protokol ini merupakan perbaikan dari protokol sebelumnya, yaitu centralized, di mana protokol ini mendistribusikan manajer kunci pada sejumlah lokasi. Dan masing-masing manajer kunci bertanggung jawab untuk mengatur kunci sekumpulan item data. Untuk salinan utama atau primary copy ini, manajer kunci itu berbeda dengan yang pertama centralized, di mana centralized hanya terdapat satu dan primary copy ini terdapat sejumlah lokasi di sejumlah lokasi atau beberapa lokasi saja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu 2PL terdistribusi atau distributed 2PL, di mana protokol ini berusaha memperbaiki kekurangan dari protokol centralized. Bagaimana memperbaiki itu dilakukan dengan mendistribusikan manajer kunci pada tiap-tiap lokasi, atau keseluruhan lokasi itu diberikan manajer kunci, di mana fungsi-fungsi kunci itu sama dengan dua protokol lainnya, yaitu untuk mengatur data pada lokasi masing-masing manajer kunci. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali jawaban dari saudara Erto tadi. Jadi dari tentang centralized 2PL itu, yaitu intinya ada satu manajer kunci, sedangkan primary copy itu ada ini yang bekerja sebagai ini manajer kunci sebagai primarinya, sedangkan yang lain sebagai kunci cadangan. Selanjutnya tentang distributed 2PL, yaitu setiap lokasi itu sebagai manajer kunci. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, kan dalam pembahasan 2PL tadi, dalam centralized 2PL, primary copy 2PL, distributed 2PL, kan ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk centralized 2PL ini, apa saja keuntungan dan kerugian dari centralized 2PL ini? Adakah teman-teman yang bersedia menjawab? Oke, pada saudara di sini saya persilakan. Ini tadi dengan melihat penjelasan dari saudara Fikri dan saudara Erto tadi tentang centralized 2PL. Centralized 2PL itu sendiri implementasi transaksinya cenderung langsung, dan satu manajer kunci menjaga semua informasi kunci kan, sehingga pendeteksian deadlock lebih mudah untuk DBMS terpusat. Pendeteksian karena satu manajer kunci tadi memegang satu kunci, yang lainnya ada cadangan, jadi pendeteksian deadlock lebih mudah. Nah, kerugiannya itu sendiri ini, namun pada DBMS terdistribusi jalur aksesnya lebih sempit. Nah,
dan tingkat kehandalan transaksinya pun pada DBMS terdistribusi jadi lebih rendah. Mungkin itu saya berpendapat saya. Yang benar sekali. Jadi keuntungan dari centralized TPL ini yaitu untuk pendeteksian deadlock lebih mudah, sedangkan kerugiannya yaitu jalur aksesnya lebih sempit dan tingkat kehandalannya yang rendah. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu kan dalam manajer kunci tadi ada 3 alternatif. Nah, jelaskan tentang 3 alternatif tersebut. Adakah teman yang bersedia menjawab? Oke, pada saudari Dara, silakan. Tadi ada 3 alternatif manajer kunci. Yang pertama itu tidak ada replikasi. Tidak ada replikasi itu situs di mana satu-satunya salinan item data yang berada itu bertindak sebagai manajer kunci. Terus yang kedua tadi ada semua item dapat direplikasi. Jadi salah satu sistem nanti bakal dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap data. Terus yang terakhir tadi beberapa item data dalam sistem direplikasi sementara yang lain tidak. Jadi ada 2, yaitu untuk item data yang direplikasi, nanti untuk setiap item datanya itu bakal dipilih satu situs sebagai manajer kunci. Sedangkan untuk item data yang tidak direplikasi, tempat di mana item datanya yang berada itulah yang nanti bertindak sebagai manajer kunci. Benar sekali jawaban dari saudari Dara, yaitu ada 3 alternatifnya, yaitu pertama tidak ada yang direplikasi, yang kedua semua item data direplikasi, sedangkan yang 3 ada yang direplikasi, ada yang tidak. Yang maksud tidak ada direplikasi ini, jadi situs di mana satu-satunya salin item data berada bertindak sebagai manajer kunci. Sedangkan yang semua item data direplikasi, salah satu situs dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap item datanya. Nah, sedangkan yang 3 yaitu ada yang direplikasi dan tidak, yaitu untuk item data yang tidak direplikasi, tempat di mana item data berada bertindak sebagai manajer kunci. Untuk item data yang direplikasi, satu situs dipilih sebagai manajer kunci untuk setiap item data. Ya, mungkin itulah diskusi kita pada sore hari ini. Bila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.